Bab 391 Makan. Di kantor polisi tuduhan orang tuaku kepada segerombolan preman itu sangat jelas dan sederhana, rupanya sejak aku menelepon keluargaku, dan setelah meminta Jay Zhou untuk menjaga baik-baik orang tuaku sudah pindah ke kabupaten tinggal, tidak disangka beberapa hari kemudian, keluarga Gong menerobos masuk ke rumahku, orang tuaku dibawa secara paksa. Sedangkan itu terjadi di siang hari, banyak orang melihat kejadian ini, tapi karena wajah pria berambut cepak yang sangat galak, tidak ada orang yang berani bicara, tapi setelah beberapa waktu ada orang diam-diam melapor ke polisi, Jay Zhou barulah mendapat kabar, kalau kami yang menyadari sepertinya hal ini sudah terjadi beberapa hari kemudian. Mendengar orang tuaku mengatakan semua, punggungku mengeluarkan keringat dingin, aku berjalan ke sana menggenggam tangan orang tuaku dan berkata, "Ayah, Ibu, kali ini aku minta maaf pada kalian." Aku menghela nafas dalam hari, aku seperti bintang sial, sejak aku keluar dari penjara, selalu membawa hal yang tidak baik kepada orang sekitar, sampai sekarang orang tuaku, teman-temanku, saudaraku. Ibuku menepuk tanganku dan berkata, "Roman, kamu bilang apa? Kamu baik-baik bekerja, ayah ibu sudah merepotkanmu, sekarang kami sudah tidak apa-apa lagi, kamu cepat pulang, kalau tidak nanti bosmu memotong gajimu." Ayahku juga tertawa dan berkata, "Benar-benar, Roman, setelah makan malam, kamu pulang saja, jangan karena kami berdua, kamu hilang pekerjaanmu." Walaupun mereka mengatakan begitu, tapi setelah aku mendongak kepala, aku masih melihat mata mereka menggambarkan mereka tidak rela. Aku berkata, "Baiklah, malam ini kita makan malam bersama, sekalian aku ingin mengenalkan beberapa temanku, kalian terselamatkan kali ini, karena bantuan mereka." Jay Zhou juga menganggukkan kepala, "Benar, Paman Bibi, kali ini karena kerjasama semua orang." Setelah orang tuaku membuat pengakuan, aku memanggil Jay Zhou ke samping dan berbisik, "Beberapa orang ini jangan sampai lepas, usahakan dalam hari ini mendapatkan informasi dari mereka, khususnya bukti kejahatan keluarga Gong." Jay Zhou sejenak ragu dan berkata, "Orang ini keras kepala, Roman kamu tahu, tapi besok lusa kita pasti akan mendapatkan petunjuk." Aku mengerutkan kening berpikir sejenak dan menjelaskan, "Kalau diundur sampai besok, masalah pasti akan ada perubahan, Jay Zhou kalau tidak begini, kalau malam ini kalian belum dapat informasi, kamu pilih beberapa dari mereka yang bisa mendapatkan informasi, aku dan Bruce akan berjongkok di luar, berusaha mencari informasi, dengan begini kalian juga tidak akan dimarah." Karena terakhir kali di Shanghai melakukan tanya paksa, aku ingin mencari jalan pintas, tapi Jay Zhou adalah polisi, tentu saja berbeda dengan kami membawa orang bisa dibilang untuk membalas dendam, tapi mereka jika tidak berhati-hati akan dituntut oleh banyak orang. Jay Zhou akhirnya menghela nafas dan mengangguk sedikit, "Baiklah, kalau begitu aku pergi interogasi dulu, kamu bawa Paman dan Bibi pulang, makan malam kali ini aku pasti datang." Setelah berpisah dengan Jay Zhou, aku menelepon Bruce dan yang lain, memberitahu mereka alamat rumahku, barulah menelepon taksi pulang bersama orang tuaku. Sampai di luar rumah, aku melihat perkarangan rumah banyak daun gugur, hatiku lagi-lagi bergejolak dan berkata, "Ayah ibu, kalian masuk dulu, nanti biar aku yang bereskan." Orang tuaku berdeham sejenak, setelah membuka pintu debu yang bertumpuk terbang keluar, orang tuaku tersedak hingga batuk tak berhenti, aku langsung menarik mereka keluar, seluruh ruangan dipenuhi dengan debu. Setelah menunggu semua debu pergi, lantai rumah, meja semuanya dipenuhi dengan debu, aku berkata, "Ayah ibu kalian sudah berapa lama tidak pulang?" Orang tuaku berkata, "Tidak berapa lama." Hanya terlihat mereka tidak ingin berbicara, makanya aku tidak bertanya lebih, tapi dilihat dari debu, tidak mungkin 3-5 hari tidak pulang. Setelah aku membersihkan rumah, sudah sampai waktu makan malam, kebiasaan orang tuaku masuk dapur, ibuku memakai celemek, ayahku keluar memilih hidangan. Aku langsung memanggil mereka, "Ayah ibu, apa yang kalian lakukan? Malam ini kita tidak makan di rumah, beberapa hari ini kalian sudah lelah, membuat kalian memasak bukankah ini merepotkan kalian, kita makan di luar, lagian, rumah kita kecil, nanti temanku masih datang, tidak muat." Orang tuaku masih ingin menolak, mendengar ucapanku mereka melotot, "Lihat kamu, kami juga belum tua, kenapa tidak bisa memasak, kalian menghasilkan uang sedikit hanya tahu menghabiskan di luar." Aku tertawa tidak bicara, aku membawa ayah dan ibuku keluar, berjalan-jalan. Di sepanjang jalan banyak orang melihatku, mereka dengan gembira menyapa, dan aku satu persatu menjawab, walaupun aku sudah pulang ke Guilin 2 hari, tapi aku belum benar-benar keluar menunjukkan diri. Di jalan ada kenalan bertanya kalian ngapain, ayahku menyembunyikan kedua tangannya di belakang berkata dengan gembira, "Anakku hari ini pulang, keluar makan." Ibuku pelan-pelan bertanya, "Roman, bukannya ibu ingin mengejar kamu, tapi kamu lihat, anak tetangga kita saja sudah bawa pulang pacar, kamu kapan bawa pulang seorang gadis pulang?"
Ayahku yang meletakkan tangan di belakang ekspresinya menjadi semangat, mendengar ucapan ini langsung langkahnya menjadi pelan, pura-pura tidak peduli berjalan ke sampingku untuk mendengar. Aku tertawa dengan terpaksa dan berkata, aku sekarang masih muda, tidak buru-buru. Muda, muda apanya, apanya tidak buru-buru, sekarang tidak buru-buru, nanti baru buru-buru cari baru terlambat. Wajah ibuku langsung datar tiba-tiba berkata, gadis yang hari itu pulang denganmu bagaimana? Mendengar ibuku membicarakan Elina, hatiku sedikit lega, tapi masih belum menjelaskan hubungan kami. Aku berkata, Bu, dia dulu adalah atasanku, kali ini kami datang ke sini adalah kebetulan, bukannya sudah aku jelaskan. Ibuku melotot, sekarang tidak buru-buru, kedepannya kamu baru tahu rasa. Aku mengelus kepalaku tidak berbicara, dan di saat itu sebuah mobil berhenti di sebelah kami, aku baru mendongakkan kepala, jendela mobil terbuka, terlihat wajah Jae-zhou, dia tertawa dan berkata, aku berpikir kalian kemana, ternyata di sini, Paman Bibi naik, Roman kamu duduk di depan. Lalu baru masuk ke mobil tidak berapa lama, kami melihat restoran yang sangat tidak asing, aku dan Jae-zhou saat SMP dulu sangat ingin makan di sini, karena di sini makanannya sangat enak, harganya juga tidak mahal, tapi kursinya selalu penuh, jadi itu adalah restoran impian kami. Tidak disangka sudah puluhan tahun berlalu, restoran ini masih buka, aku berkata, di sini saja. Jae-zhou juga terkejut sejenak dan berkata, rupanya restoran ini masih buka, cuma tidak tahu apakah masih bos yang dulu. Setelah turun dari mobil kami bertanya, rupanya bosnya masih belum diganti, masih tetap seperti yang dulu, kalau tidak salah ingat, saat SMP hanya sekali makan di sini, ada seorang siswa kaya merayakan ulang tahun di sini. Petik 2. Setelah kami duduk Jae-zhou bertanya, Bruce mereka. Aku baru ingin menjawab, dari pintu terdengar suara rem mobil dan beberapa bahasa Thailand, sudah sampai. Bab 392 Pelaksanaan Rencana. Tepat ketika Jae-zhou hendak berbicara, terdengar suara pengereman mobil di luar pintu, diikuti dengan suara tawa Bruce dan yang lainnya. Ketika aku melihat pintu, sebagian besar pengunjung di restoran semuanya tertegun. 3 mobil Jinbei diparkir dengan rapi, kemudian belasan orang turun dari mobil, meskipun wajah mereka tidak seram seperti di legenda, tetapi pada saat ini mereka juga membawa tekanan psikologis yang besar. Pelayan restoran sudah memperhatikan situasi ini sejak lama, dan dia pergi memanggil pemilik restoran. Pemilik restoran dengan cepat bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum, tuan-tuan, kalian semua ada berapa orang? Bruce dan yang lainnya tidak mengerti bahasa Mandarin, dia melihat ke pria di sebelahnya, pria itu mengatakan beberapa patah kata, wajah pemilik restoran terlihat sedikit rileks, Bruce juga berkata sambil tersenyum, oh. Kami datang untuk makan. Sudah ada orang yang datang. Setelah mengatakannya, Bruce melihatku dan melambaikan tangan padaku, dia menunjuk ke arahku dan berkata, di sana. Setelah pemilik restoran mendengar perkataan pria penerjemah di sebelahnya, dia bergegas tersenyum dan memasuki dapur. Pengunjung di sekitar kami juga hanya tertegun sejenak, lalu mereka terus makan. Aku merasa sedikit tidak berdaya, aku berjalan mendekatinya dan berkata, tidak bisakah kalian datang dengan lebih tenang? Kalian terlihat seperti gangster. Bruce menyentuh kepalanya dengan malu dan berkata, apakah kami terlihat seperti itu? Kami sudah mencoba yang terbaik. Roga dan Dwayne juga tidak sungkan, mereka memanfaatkan celah waktu ini untuk menyuruh yang lainnya duduk. Restoran ini pada awalnya tidak terlalu populer, tetapi ketika belasan orang duduk, restoran tiba-tiba tampak agak ramai. Pemilik restoran membawa buku menu untuk menyuruh mereka memesan makanan. Bruce, Roga dan Dwayne otomatis berlari mendekat dan duduk semeja dengan kami. Aku berkata, oke, kamu tanya mereka ingin makan apa dan pesan makanan yang mereka suka, jangan sungkan. Kali ini aku sudah merepotkan kalian, kondisi tempatnya tidak baik, kalian jangan terlalu memikirkannya. Bruce menjawab dengan bahasa Thailand, hehe, ini bukan apa-apa. Kami semua datang ke sini secara sukarela, sebenarnya Roman, semua yang kamu lakukan ketika kamu berada di Thailand, kami semua tahu akan itu, menggunakan pepatah Cina lama sini, bilangnya berjuang untuk keadilan. Petik 2. Namun, Bruce ini tidak tahu malu, dia mengatakan sudah seharusnya mereka melakukan itu sambil berdiri dan berkata, kalian semua hari ini bisa makan dan minum sesuka kalian, kalian boleh memesan apapun, Kak Roman akan mentraktir kita. Aku terdiam beberapa saat, aku meminta Bruce duduk, lalu aku menatap orang tuaku dan bersiap untuk mengenalkannya kepada mereka, tetapi aku menyadari ekspresi orang tuaku sedikit aneh. Ekspresi mereka menatap Bruce, Roga dan Dwayne, seperti dulunya melihat para preman di jalan. Aku berdeham sedikit dan berkata, ayah, bu, ini adalah Bruce, Dwayne, dan Roga. Mereka semua adalah teman yang aku kenal di Thailand, kali ini mereka kebetulan tur kelompok ke kota Guilin, mereka juga mendengar tentang masalahku, jadi mereka langsung datang membantuku.
Jika bukan bantuan dari mereka, mungkin kami sekarang belum bisa menemukan lokasi kalian. Petik 2. Ekspresi orang tuaku sedikit membaik, di dalam hati mereka, selama orang yang bersamaku bukan orang dari gangster itu adalah hal yang bagus, jika mereka datang tur, mereka benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Ayah dan ibuku tidak pandai berbicara, ibuku mendekat dan berbisik di telingaku, Roman, kamu jujur pada ibu, apakah mereka gangster? Aku bergegas menggelengkan kepala, bukankah aku baru saja menjelaskan kepada kalian, mereka adalah teman yang aku kenal di Thailand, kali ini mereka datang ke kota Guilin untuk pariwisata, kebetulan bertemu denganku, jika tidak, ibu pikir, siapa yang tidak ada kerjaan dan melakukan perjalanan khusus dari Thailand untuk membantuku. Meskipun apa yang aku katakan masuk akal, dan orang tuaku pada dasarnya setuju dengan perkataanku, tetapi kenyataannya memang begitu, Bruce, Roga dan Dwayne memang benar-benar datang dari Thailand, bahkan mereka menemui pengejaran keluarga Gong pada hari pertama. Jay Zhou dan mereka bertiga tentu saja saling kenal, aku tidak perlu memperkenalkan mereka. Aku berbisik kepada Bruce, bawahanmu yang mengkhianatimu juga telah ditemukan, dia seharusnya berada di kantor polisi sekarang. Terlihat kemarahan muncul di wajah Bruce, namun tampaknya dia menyadari orang tuaku masih di sana, dia menekan amarahnya dan berkata, oke, aku pasti akan membereskan orang yang tak tahu malu ini dengan tanganku sendiri. Dan Jay Zhou juga berbisik kepadaku, mereka menginterogasi mereka sepanjang sore di kantor polisi, dan mereka menemukan sesuatu, tetapi yang benar-benar berguna tidak banyak, adapun bukti kriminal keluarga Gong, lebih tidak ditemukan satupun. Mulut orang-orang ini sangat keras dan sulit diajak bicara. Petik 2. Aku mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu nanti setelah makan, kamu pilih beberapa orang untuk dilepaskan, kita akan memiliki cara untuk membuat mereka mengatakannya. Saat kami berbicara hidangan dan minuman sudah ada di atas meja, meskipun tidak ada makanan yang sangat lezat karena batasan tempat, tetapi rasanya memang lebih cocok dengan seleraku daripada aku makan di kota Yanjing dan kota Shanghai, sekarang kami bisa dianggap tamu dan tuan rumah bersenang bersama. Setelah makan, dan membayar tagihan, 3 meja totalnya 6 juta lebih, hampir setengah dari itu adalah uang minuman, dan kualitas barang-barang ini juga sangat baik, bahkan jika kami minum terlalu banyak bir, tidak ada yang menyebabkan masalah. Setelah makan, aku mengantarkan orang tuaku ke rumah untuk membiarkan mereka bersih-bersih dan beristirahat lebih awal, dan aku mengikuti Jay Zhou bersama Bruce dan yang lainnya keluar kantor polisi. Jay Zhou berkata, kalian tunggu di sini, kami akan membebaskan semua orang yang baru saja kalian katakan, kesempatannya harus dimanfaatkan oleh kalian. Selain itu, jangan terlalu gegabah. Setelah selesai mengatakannya Jay Zhou langsung berjalan ke arah kantor polisi, dan aku juga mengatakan kepada Bruce bahwa kami nanti boleh menangkap mereka, tetapi tidak boleh menyebabkan kematian yang serius, bagaimanapun, ini bukan Thailand, jika benar-benar terjadi masalah, kami masih harus menanggung konsekuensinya. Bruce, Roga dan Dwayne juga memberitahu bawahannya, semua orang mengiyakannya, dan karena ada juga gang panjang ini di luar kantor polisi, jika kami bersembunyi di sana orang yang lewat tidak akan menyadarinya, itu sedikit lebih baik. Sekarang masih bulan Juli, tetapi kota Guilin sudah tidak sepanas kota Shanghai, terutama di malam hari, bir yang baru saja diminum semua orang rasanya juga telah banyak menghilang di bawah tiupan angin dingin. Aku berkata, teman-teman semuanya harus meningkatkan spirit, nanti perhatikan mereka dan lakukan sesuai perintah kami. Semua orang menjawab dengan serempak, kemudian tidak ada yang berbicara lagi, melainkan menatap pintu kantor polisi dengan terfokus. Segera, sesosok orang keluar dari kantor polisi, dia terus mengomel, dan terus melihat ke belakang, lalu ada 2 orang mengukitinya di belakang, sampai tidak ada seorang pun di belakang, kami baru yakin bahwa mereka ada 3 orang, tidak lebih dan tidak kurang, yang berdiri paling depan adalah anak buah Bruce yang melarikan diri. Dan ketika Bruce melihatnya, otot-otot hijau di kedua sisi dahinya keluar, ketika melihat dia kesal, Roga dan aku bergegas memegangnya dan berbisik kepadanya untuk jangan gegabah. Ketika mereka bertiga berjalan keluar, mereka tampaknya tidak saling menyukai, mereka tidak berbicara, dan tidak lama kemudian anak buah Bruce mulai berbicara, 2 orang lainnya juga memprotes secara serempak, tampaknya hubungan antara ketiganya tidak terlalu baik. Ini juga menegaskan bahwa waktu itu di luar jendela rumah yang jelek aku melihat bahwa hubungan mereka bertiga tampaknya tidak baik. Ketika melihat mereka bertiga hampir bertengkar, kami semua merasa cemas, jika mereka bertiga tidak berjalan ke tempat kami, atau berjalan secara terpisah, bukankah itu sama saja dengan secara tidak sengaja merusak rencana kami? Tetapi pada saat berikutnya, anak buah Bruce mengatakan sepatah kata, dan 2 orang lainnya diam-diam mengangguk, mereka mengikuti belakangnya dan berjalan menuju ke arah kami.
Aku berpikir dalam hati, lokasi yang kami pilih sangat tepat, setiap orang yang keluar dari kantor polisi, jalan pertama yang akan dilewati pasti tempat ini, dan di kedua sisi lainnya tidak ada jalan. Bab 393 Bukti. Melihat ketiga orang itu semakin dekat dengan kami semua bersembunyi di kegelapan dan dalam keadaan bersiap. Tangkap mereka! Bruce berteriak dan bergegas keluar dari tempat kami bersembunyi, mereka bertiga juga terkejut. Detik berikutnya, anak buah Bruce merespons, dia menabrak dua orang lainnya, dan berteriak dengan keras, cepat lari. Dua orang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang aneh, mereka berlari mengikuti belakangnya. Tetapi kami sudah memiliki rencana sejak awal, dan kami ada belasan orang, jika kami membiarkan mereka melarikan diri, kami tidak perlu menyebutkan ingin berurusan dengan keluarga Gong, hampir seketika, kami berdiri di depan ketiga orang itu, dan ada banyak orang yang berdiri di belakang mereka. Ketiganya seolah-olah seperti mobil yang melaju dan tiba-tiba menginjak rem, mereka berhenti seketika, dan berdiri di depan kami. Aku berjalan mendekati mereka dan berkata, apakah kalian masih ingat denganku? Aku menatap anak buah Bruce yang di depan, dua orang lainnya ditangkap terlebih dahulu, mereka mungkin tidak ingat denganku, tetapi anak buah Bruce ini pasti memiliki kesan yang mendalam tentangku. Dahi anak buah Bruce berkeringat, dia memaksakan diri untuk tersenyum, Roman, Kak Roman, bagaimana aku tidak mengenalmu? Apa yang kalian lakukan ini? Kami sudah lama menunggumu. Bruce menamparkan dahi anak buahnya dari belakang, pria itu menjerit kesakitan, dia memegang dahinya dan melihat ke belakang, lalu matanya tepat bertatapan dengan mata Bruce yang marah. Bruce berkata dengan tegas, mengapa kamu mengkhianati kami? Pria itu menelan ludahnya, dia tampak meragu, dan tampaknya sedang memikirkan harapan untuk bisa melarikan diri saat ini. Tidak lama kemudian dia akhirnya mengambil keputusan, dia menghela napas dan berkata, Kak Bruce, awalnya aku memang bukan orangmu, bagaimana bisa dibilang berkhianat? Kamu bukan orangku. Kamu bukan orangku, tetapi kenapa kamu mengikutiku begitu lama? Bruce menjadi lebih mudah marah, dia seperti gunung berapi, yang berbahaya dan akan meletus kapan saja. Pria itu menatap ke sekeliling sejenak, ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dia tidak menjawab Bruce, malah menatapku dan berkata, Kak Roman, aku tahu kalau kali ini aku melakukan sesuatu yang salah, tetapi untungnya hasil akhirnya tidak terpengaruh, kalian masih tetap bisa menangkap kami. Petik 2. Aku berkata dengan datar, kamu sebaiknya pikirkan bagaimana menghadapi kemarahan Bruce dulu. Kamu adalah salah satu bawahannya yang paling ia percayai, dan kali ini kamu datang ke kota Guilin bersamanya, siapapun boleh mengkhianatinya, tetapi kamu seharusnya orang yang paling tidak mungkin mengkhianatinya. Petik 2. Terakhir kali di Thailand, keluarga Gong dan orang-orang Timothy mengatakan kepadaku dan menyuruhku menjadi mata-mata mereka, aku akan mendapatkan banyak uang, aku tidak mau, kemudian mereka menangkap anggota keluargaku dan mengatakan kepadaku jika aku tidak menyetujuinya anggota keluargaku akan mati. Aku tidak punya pilihan. Petik 2. Pria itu tampak menjadi tenang, atau dia sudah mengakui takdirnya, dan perlahan-lahan mengatakan segalanya, kemudian, Kak Jack dan kalian mengalahkan Timothy bersama-sama, aku pikir semuanya sudah selesai. Siapa sangka pada saat ini keluarga Gong menemukanku lagi, mereka memberiku banyak uang. Awalnya aku ingin memberitahu kalian, tetapi bagaimana aku menjelaskan uang yang ada padaku? Jadi aku terpaksa menyembunyikan masalah ini. Petik 2. Aku berkata, jika benar begitu, kamu beritahu Bruce apa yang terjadi. Dia terus memperlakukanmu sebagai saudaranya, bagaimana dia tidak mempercayaimu? Pria itu tertawa, memang benar, dulu Kak Bruce menganggap kami saudaranya, tetapi sejak aku menerima uang itu, aku tidak bisa mundur lagi. Bahkan jika Kak Bruce mempercayaiku, namun bagaimana dengan Tuan Suchard? Kamu sama sekali tidak tahu Tuan Suchard dalam pasukan bawah tanah Thailand mewakili apa, jika dia memiliki kecurigaan, bahkan hanya sedikit saja, maka akan ada banyak orang yang ingin membunuhku dan menyuruhku menerima hukuman darinya. Petik 2. Setelah anak buah Bruce mengatakan itu wajahnya tampak basah, dan kalimat berikutnya bahkan dia mengatakannya dengan terisak, apa yang bisa aku lakukan? Jika aku mengatakan ini, aku tidak dapat hidup sampai hari berikutnya. Dan masalah kali ini, awalnya aku tidak ingin datang, tetapi tidak tahu orang-orang keluarga Gong mendapatkan berita ini dari mana, mereka memintaku untuk datang bersama. Jika tidak, dia akan memberitahukan rahasiaku kepada kalian. Petik 2. Setelah mendengarkan pernyataan pria itu, Bruce akhirnya tampak tenang, dia menutup matanya dan berkata, baiklah, karena memang begitu, masalah kamu mengkhianatiku kali ini, aku tidak akan mempermasalahkannya, tetapi sebagai gantinya, kamu harus memberitahu informasi orang tua Roman yang diculik kepada kami. Jika keluarga Gong jatuh, semuanya tidak akan menjadi masalah.
Mengenai keselamatanmu, aku pikir dengan hubungan antara Kak Roman dan Tuan Suchard, selama ia bersedia untuk membantumu berbicara, Tuan Suchard tidak akan mencurigaimu. Aku mengangguk dan berkata, ya, Tuan Suchard dan aku adalah teman baik, kami juga memiliki hubungan kerjasama, dan kamu tidak mengancam mereka. Selama kamu memberikan informasi dan rencana keluarga Gong, dia tidak akan mempersulitmu. Mata pria itu berkedip, sepertinya dia sedang mempertimbangkan apakah apa yang aku katakan itu benar atau tidak, dan akhirnya dia berkata, baiklah, bagaimanapun, aku pasti akan mati, aku akan memberitahu kalian, aku akan bertaruh kali ini saja. Setelah selesai mengatakannya kami semua tenang dan bersiap mendengarkan perkataannya, tidak disangka wajah dua orang lainnya berubah drastis, mereka menatapnya dengan terkejut, bukankah tadi kamu mengatakan kita akan mencari kesempatan untuk membunuh Roman bersama-sama? Kenapa sekarang kamu berubah? Aku melihat ke kedua orang lainnya, aku melihat wajah mereka pada saat ini sangat cemas dan syok. Anak buah Bruce semakin marah, kapan aku mengatakan itu? Aku tadi jelas mengatakan kepada kalian untuk menghubungi Clay. Kapan aku mengatakan aku ingin membunuh Kak Roman? Setelah mendengar bantahan dari mereka bertiga, aku kira-kira mengerti dalam sekejap, aku berkata, kita interogasi mereka secara terpisah, jika ada berbohong, jangan salahkan kami kejam. Kami tidak bisa membunuh orang di Cina, tetapi kami masih bisa membuat seseorang cacat. Petik 2. Setelah selesai mendengar perkataanku, selain anak buah Bruce, dua orang lainnya tampak panik, karena bagi mereka yang bukan orang Thailand, mereka lebih memahami kehebatan tempat ini. Setelah selesai mendengar perkataanku, segera ada orang datang untuk mengirim ketiga orang itu ke ujung jalan untuk diinterogasi. Segera, beberapa bawahanku membawa mereka kembali. Setelah sedikit perbandingan, aku akhirnya memutuskan bahwa mereka semua mengatakan yang sebenarnya, hanya titik fokus dari isinya yang sedikit berbeda, karena anak buah Bruce kali ini memang bukan peserta, pelariannya hanya rencana sementara, bahkan dalam rencananya, sebelum dia mendapatkan berita dari Clay, dia tidak akan pernah terungkap. Dan bukti kriminal keluarga Gong sangat sederhana. Sebagai saksi, bukti fisik lebih sederhana. Beberapa rekaman telepon tentu saja akan disediakan oleh dua orang lainnya. Selain itu, ada tuduhan dari orang tuaku, dapat dikatakan kali ini, keluarga Gong tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Melihat situasinya sudah jelas, aku mengirim ketiga orang itu kembali ke kantor polisi. Jay Zhou sudah menunggu dengan cemas di pintu, ketika melihat kami datang, wajahnya langsung rileks. Aku berkata, mereka bertiga telah mengatakan fakta-fakta kejahatan keluarga Gong, kamu dapat menanyakannya kepada yang lainnya, jika ada yang melakukan pengakuan, mereka akan disamakan dengan mereka ini, seharusnya hukumannya bisa dikurangi, katakan saja mereka memiliki sikap pengakuan yang baik dan telah mendapatkan pengampunan dari korban, seingatku penculikan bukan kasus besar, itu sia dianggap sebagai kesempatan untuk mereka, bagaimanapun, aku hanya memiliki dendam dengan keluarga Gong, mereka dipergunakan oleh orang lain, itu juga bukan keinginan mereka. Petik 2. Bab 394 Zarki mengutus orang. Jay Zhou berjanji padaku bahwa dia akan menangani orang-orang ini dengan baik. Meskipun mereka pantas menerima hukuman, tetapi mereka akhirnya melakukan perbuatan baik, mereka telah mengungkapkan kejahatan keluarga Gong, mereka menyerahkan bukti kepada kami, jika mereka bisa dimaafkan maka akan dimaafkan. Aku membawa Bruce dan rombongannya kembali ke tempat mereka tinggal, dan aku bertanya, masalahku di sini telah selesai, nanti aku akan memberi kalian 600 juta, dan kalian masing-masing akan mendapatkan 200 juta, ambil dan bagikan dengan teman-teman lain, kali ini aku benar-benar berterima kasih kepada kalian. Petik 2. Bruce tertegun sejenak, 600 juta. Roman, apa maksudmu ini? Roga dan Dwayne juga menatapku dengan ragu, Roman, apakah kami datang dari Thailand ribuan mil jauhnya, hanya untuk mengambil 600 jutamu ini? Aku menyeringai dan berkata, hubungan kalian denganku tentu saja tidak perlu dikatakan, tetapi menyuruh teman-teman lainnya datang dari jauh dan banyak membantuku, aku merasa tidak bisa enak, jadi begitu saja. Kalian semua bekerja dengan Kak Jack atau Tuan Suchard, tentu saja tidak kekurangan uang, tetapi teman-teman ini tidak sama, mereka semua memiliki keluarga dan anak, bagaimana mungkin mereka tidak kekurangan uang? Pokoknya jangan omong kosong, jika kalian menganggapku saudara, maka ambil uang itu. Petik 2. Dengan tidak mudahnya aku membujuk ketiga orang itu, aku meminta nomor rekening Bank Bruce, dan mentransfer 600 juta ke sana, aku berkata, aku akan datang mencari kalian besok, aku akan pulang dulu sekarang. Orang tuaku dibuat cukup ketakutan kali ini, aku harus pulang untuk menemani mereka. Petik 2. Wajah Bruce, Roga dan Dwayne tampak canggung, setelah mereka pamit denganku mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Aku menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa, aku langsung pulang ke rumahku.
Orang tuaku sudah tertidur, aku juga tidak mengganggu mereka, aku berjalan kembali ke kamarku dan berbaring. Mungkin karena tempat tidur ini, atau mungkin karena akhir-akhir ini aku terlalu lelah, setelah aku menyelamatkan orang tuaku, aku seolah menjadi jauh lebih rileks. Setelah aku berbaring di atas tempat tidur tidak lama kemudian aku kehilangan kesadaran dan tertidur lelap. Ketika aku bangun keesokan harinya, hari sudah cerah, bahkan kegelapan sudah menghilang sejak lama. Aku sudah terbiasa hidup di kota Yanjing dan Shanghai, tiba-tiba aku kembali ke kampung halamanku, aku benar-benar tidak terbiasa. Aku berbaring di tempat tidur dan melihat keluar jendela, tidak tahu mengapa ada dorongan hati, aku menyalakan sebatang rokok, namun sebelum aku mulai merokok, pintu kamarku diketuk, lalu ayahku berjalan masuk. Ketika ayahku melihatku merokok, dia bergegas mengambil rokok dari tanganku dan melemparkannya ke bawah lalu mematikannya. Roman, berapa umurmu, kamu sudah belajar merokok? Setelah mengatakannya ayahku pergi melihat keluar pintu, dia sepertinya tidak menyadari ada suara ibuku, dia berkata dengan suara rendah, Roman, kebiasaan merokokmu ini bukan kamu pelajari dari teman-temanmu itu bukan? Aku segera menggelengkan kepala, tentu saja tidak, aku juga tidak punya kebiasaan merokok, hanya sesekali saja ingin merokok. Ayahku mengerutkan kening dan berkata, karena kamu tidak kecanduan merokok, kelak berhentilah merokok, jangan sampai kecanduan. Setelah mengatakannya dia mengambil kotak rokok dan korek api di tanganku, sebelum keluar, dia tidak lupa untuk menoleh dan berkata, nanti cepat bangun dan makan, ibumu membuat pangsit khusus untukmu pagi ini. Aku bergegas mengiyakannya. Aku sudah memesan tiket penerbangan tadi malam, aku akan berangkat jam 3 sore ini, ketika tiba di kota Shanghai itu tepat pada pukul 6, sekalian aku bisa membahas situasinya dengan Alex dan Odele. Di kota Shanghai, sekarang selain keluarga Gong, masih ada Jackie, tetapi mereka berbeda dari Timothy, mereka lebih sulit dihadapi. Tetapi jika ada bukti yang cukup, itu jauh lebih gampang. Setelah makan pangsit, aku pergi ke kantor polisi dan menyiapkan 200 juta untuk Jay Zhou, tetapi bagaimanapun Jay Zhou tidak mau menerimanya, dan itu di kantor polisi, itu tidak bisa terlihat terlalu jelas, jadi aku terpaksa mengatakan lain kali di kota Shanghai atau di kota Yanjing aku mentraktirnya makan. Jay Zhou mengerti apa yang aku maksud, dia mengatakan kepadaku, kali ini aku pergi, tidak perlu mengkhawatirkan tentang urusan di rumah, dia akan menyuruh orang untuk sering mengamati orang tuaku, dan aku pun merasa lega. Aku masih makan di rumah pada siang hari, aku berpamitan dengan orang tuaku di sore hari, dan langsung pergi ke bandara, seperti yang aku katakan sebelumnya, kota Guilin adalah kota wisata, jadi beberapa tahun ini bandara dibangun secara khusus, tetapi karena keterbatasan dana, area bandara tidak besar. Aku tidur lagi di bandara sebentar, segera, aku naik ke pesawat, lalu terbang ke Shanghai. Sudah pukul 6 ketika aku tiba di kota Shanghai, begitu aku baru mengeluarkan ponselku dan belum memutar telepon, aku melihat beberapa orang yang akrab di tempat penyambutan tamu. Di garis depan ada dua anak buah Zarki, dan di belakang mereka adalah Alex, masih seperti dulu, dia merangkul kedua tangannya dan bersandar di dinding. Aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum, apakah kamu ini sedang berpura-pura menjadi dewa? Alex melirik ke samping, omong kosong apa yang kamu katakan ini? Apakah kamu tidak melihat gadis di sana menatapku sepanjang waktu? Aku harus memberi kesan baik kepadanya. Aku mengangkat alis, seingatku, bukankah kamu selalu mengandalkan serangan uang untuk membuat mereka menyukaimu? Mengapa sekarang kamu berubah? Alex menyeringai dan berkata, aku baru menyadari bahwa wanita yang didapatkan dengan serangan uang terlalu mudah, itu tidak menarik. Selain itu, aku telah bekerja keras selama beberapa hari ini, mengapa kamu mencemoohku begitu kamu baru kembali? Aku menggelengkan kepala dan berkata tanpa daya, iya, kalau begitu jangan membicarakan ini dulu. Sekarang sudah tidak pagi, mana Bu Odele? Di mana dia? Ayo kita pergi makan bersama, dan aku akan menceritakan masalahnya kepada kalian, kalian juga beritahu padaku situasi di kota Shanghai, sehingga kita dapat membuat rencana selanjutnya. Petik 2. Alex berkata sambil tersenyum, masih ada rencana apa lagi, kita hanya bisa menunggu. Bui Odele terus mencari bukti selama 2 hari ini, tetapi sayangnya tidak menemukan apa-apa. Aku mengangguk untuk menunjukkan bahwa aku mengerti, aku melihat kedua bawahan Zarki lainnya, dan aku berkata, bagaimana kalian bisa datang? Apakah Zarki yang menyuruh kalian datang? Pria yang berdiri di depan berkata, ya, Kak Zarki mengatakan kamu akan datang malam ini, jadi dia meminta kami untuk menunggumu, jika kami melihatmu, dia menyuruh kami menjemputmu, Kak Zarki ingin memberitahumu sesuatu hal. Ingin memberitahuku sesuatu hal. Aku merasa sedikit bingung, orang tahu aku kembali ke kota Shanghai tidak banyak, di kota Guilin hanya orang tuaku, Bruce serta rombongannya, apalagi di kota Shanghai, aku hanya memberitahu Elina, Alex dan Odele.
Zarki mengetahui tentang jadwalku dan secara khusus mengirim orang untuk datang menjemputku. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganku, walaupun aku sangat curiga, tetapi karena ketika waktu itu Jackson memaksa kami melakukan pengakuan di kantor polisi, dan dia tidak mengkhianati persahabatan kami, aku jadi tidak terlalu meragukannya. Aku berkata, oke, kalau begitu kalian pimpin jalan. Kedua pria itu mengayak, oke, dan berjalan dengan gembira di depan. Aku menatap Alex, namun dia menggelengkan kepalanya ke arahku, dia merentangkan tangannya, dan memberi isyarat bahwa dia tidak tahu apa-apa. Aku menjadi semakin bingung. Ada beberapa mobil yang diparkir di luar bandara, aku bisa mengenalinya dalam sekilas, mereka ini adalah orang-orang Zarki, waktu itu ketika mereka mencari Adam Luo, mereka juga mengendarai mobil-mobil ini. Meskipun itu sangat lusuh, tetapi kinerja sama sekali tidak buruk. Setelah masuk ke mobil, Alex berkata, apakah hanya kami berdua? Pria yang mengemudi di depan berkata, tentu saja tidak, Kak Zarki mengatakan, jika kalian di sini, kita pergi bersama ke sana. Bab 395 Berita Bagus. Aku menelepon Odele, awalnya aku ingin mengajaknya pergi bersama, tetapi aku meragu sejenak, dan aku akhirnya tidak mengatakan apa-apa, aku hanya menyuruhnya untuk memperhatikan kesehatannya, aku mengatakan aku sudah bertemu dengan Alex, dan sekarang kami akan pergi ke tempat Zarki. Odele tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bergumam mengapa aku pulang tidak pergi mencarinya terlebih dahulu dan perkataan sejenisnya. Setelah menutup telepon, aku tertawa terbahak-bahak. Untuk pertama kalinya, aku mendengar Odele, yang selalu angkuh dan gagah, berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Aku bertanya kepada pria yang mengemudi, di mana Zarki sekarang? Berapa lama lagi kita akan sampai? Pria yang mengemudi melihatku dari kaca spion, dia menggelengkan kepala dan berkata, Kak Zarki hanya menyuruh kami membawa kalian ke sana, dia tidak memberitahukan yang lainnya kepada kami, jarak dari tempat Kak Zarki berada hari ini tidak jauh, kita kira-kira 20 menit lagi akan sampai. Petik 2. Aku diam-diam merasa lega, tidak tahu apakah karena hal-hal yang aku temui belakangan ini sangat sulit atau bukan, sehingga menyebabkan hal yang pertama kali aku pikir adalah apakah itu berbahaya atau tidak, apakah itu jebakan atau semacamnya. Namun, menilai dari apa yang Zarki lakukan terakhir kali, jika bahkan dia membuat jebakan untuk kami, dan bekerja sama dengan keluarga Gong, itu berarti bahwa itu sudah nasib kami. Aku mengirim pesan untuk Zarki, memberitahunya untuk membuat makanan enak, aku baru saja kembali dari kota Guilin dan sudah lapar. Zarki sangat senang, tetapi dia mengatakan dia adalah pria yang kasar dan tidak memiliki bawahan yang bisa memasak, jadi dia membawa kami ke restoran dan meminta anak buahnya untuk langsung membawa kami ke restoran. Jalur bandara tidak jauh, dan kami dengan cepat tiba di daerah perkotaan. Awalnya pria yang mengemudi ingin terus melaju ke depan, tetapi ia menerima telepon, dia berbalik di persimpangan, dan melaju menuju ke arah lain. Segera kami tiba di restoran, sebelum turun dari mobil, aku melihat seorang pria di dalam restoran sedang melihat ke kiri dan ke kanan, dia mengawasi lalu lintas di kedua sisi. Ketika dia melihat mobil kami, dia melompat dengan gembira dan melambaikan tangannya dengan bersemangat. Tidak ada banyak orang di restoran, hanya ada dua anak buah yang sangat dipercaya Zarki, Alex dan aku. Awalnya, aku ingin bertanya pada Zarki apa yang ingin dia sampaikan padaku, tetapi karena ini kabar darinya, dan dia tidak mengatakannya, maka pasti ada alasan, jadi aku menghentikan pikiran itu. Aku hanya berpura-pura berkata dengan santai, Zarki, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke kota Shanghai hari ini? Ayo, minum dan makan hidangannya. Zarki menyuruh kami untuk minum bir, sambil menjawabku, bagaimana aku bisa tahu? Dia seperti berbicara pada dirinya sendiri. Zarki tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapku dengan bingung, lalu melihat sekeliling, dia menggelengkan kepalanya, kalian berdua jangan makan lagi, pergi keluar dulu. Dua bawahannya sedang makan dengan penuh semangat, pada saat ini, ketika mereka mendengar perkataan Zarki, mereka hanya bisa menunjukkan wajah yang tidak puas dan masing-masing mengambil satu paha ayam lalu berjalan keluar pintu. Zarki menunjukkan tatapan terkejut dan berkata, Roman, kamu bukan curiga aku telah berpaling ke kekuatan pihak ketiga, atau keluarga Gong bukan? Aku memutar mata dan berkata, jika aku benar-benar curiga bahwa kamu telah berpaling pada mereka, maka sekarang aku tidak akan duduk di sini. Hanya saja aku merasa sangat aneh, kamu tidak memiliki kontak dengan keluargamu, organisasi fraternal di Shanghai hanya kekuatan bawah tanah, bagaimana bisa memiliki sistem intelijen yang begitu baik? Aku masih ingat sebelumnya di Dibar, manajer di sana, yaitu, pengurus rumah Zarki mengatakan kepadaku bahwa Zarki juga merupakan generasi kedua keluarga kaya, tetapi ia tidak menuruti apa yang dikatakan keluarganya dan berkelana di luar. Zarki menyeringai dan berkata, ini sangat kebetulan,
2 hari ini aku minum di bar terdekat dan berhubungan dengan seorang gadis, coba kamu tebak apa yang terjadi. Melihatnya sengaja membuat masalahnya menjadi misterius, aku hanya berkata, kenapa? Aku menoleh untuk melihat Alex, aku melihat saat ini dia tidak memiliki citra, dia jelas merupakan putra tertua dari Real Estate Ansen, pada saat ini, dia tampak seperti serigala lapar yang tidak makan selama 3 hari. Gadis itu kebetulan bekerja di bandara. Zarki melirikku, lalu, kamu seharusnya juga tahu hubungan antara pria dan wanita, banyak hal bisa terungkap dalam sekejap, kebetulan aku teringat kamu pulang ke kota Guilin selama 2-3 hari, tidak ada sedikit pun berita, jadi aku menanyakannya, tidak disangka dia langsung pergi membantuku menemukan informasi pesananmu di sistem. Petik 2. Aku mengangguk, pernyataan ini benar-benar sangat baik, singkatnya, aku percaya. Namun, ngomong-ngomong bagaimana kamu bisa begitu hebat, gadis apapun bisa kamu dapatkan. Tentu saja, apakah kamu tidak lihat siapa aku? Ayo minum. Setelah mengatakannya Zarki menuangkan segelas bir untukku, aku berkata, jika kamu benar-benar begitu hebat, untuk apa kamu masih di pasukan bawah tanah, kamu seharusnya beralih pekerjaan, kamu lakukan bisnis sistem intelijen, di seluruh kota Shanghai, apalagi yang bisa tidak kamu ketahui. Mengingat berita Adam Luo sebelumnya, kami ditambahkan dengan orang-orang yang diutus kantor polisi sudah mencari beberapa hari dan tidak mendapatkan sedikit pun petunjuk, namun begitu mereka pergi mencari, mereka langsung melaporkan berita bagus. Dan kali ini juga sama, harus aku akui, Zarki sangat disayangkan berada di pasukan bawah tanah. Kamu jangan berkata begitu, aku suka ini. Zarki mencemberutkan mulutnya. Aku teringat apa yang dikatakan kedua anak buahnya ketika mereka menjemputku di bandara. Aku bertanya, kamu sebelumnya mengirim orang untuk menjemputku di bandara, mereka mengatakan kamu punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Mendengar aku mengatakan ini, ekspresi Zarki yang tidak serius langsung menghilang, bahkan nada bicaranya yang sedikit mabuk sebelumnya juga menghilang. Zarki melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata, ini juga kebetulan, beritaku ini sangat menarik dan tidak berguna bagi orang lain, tetapi bagimu, kali ini aku benar-benar dapat membantu. Aku merasa bingung dan berkata, apa maksudnya? Jika ada sesuatu kamu langsung katakan saja, jangan bertele-tele lagi. Zarki menyeringai, dia melirik ke Alex dan berkata, tadi bukannya aku mengatakan bahwa aku memiliki hubungan dengan gadis yang bekerja di bandara. Gadis itu sekarang sangat mencintaiku, aku tidak hanya menemukan catatan perjalananmu, aku juga menemukan orang keluarga Gong dan catatan perjalanan seseorang yang diutus oleh kantor polisi. Petik 2. Aku berdiri dari kursi karena terkejut, Alex juga menghentikan gerakannya ketika dia mendengar ini, dan ruangan menjadi sunyi dalam sesaat. Gadis itu bahkan bisa mengetahui hal seperti ini. Apa pekerjaannya? Setelah aku terkejut aku merasa sangat bahagia, apakah catatan perjalanan yang dia temukan benar? Jika ini berguna bagi kami, Zarki, kamu kali ini sudah sangat membantu. Zarki berkata, tentu saja, apakah masih bisa palsu? Catatan perjalanan siapa yang bukan sistem nama asli sekarang? Gadis itu sepertinya seorang manajer, aku juga tidak menanyakan secara spesifik, tetapi aku dengar tampaknya keluarganya memiliki hubungan di sana. Pantas. Aku diam-diam mengangguk, aku merasa memiliki kepercayaan diri, dan kemudian aku berkata sambil tersenyum, Zarki, kenapa kamu begitu mirip dengan saudaraku Adam Luo? Dia bekerja di sebuah bar dan entah bagaimana bisa memiliki seorang pacar, tidak disangka pacarnya itu adalah kapten kepolisian, hanya saja kejadian selanjutnya melampaui spekulasi kami. Kamu juga berada di bar, dan kamu mengalami hal yang begitu baik. Zarki berkata sambil tersenyum, hehe, ini berarti nasibku baik. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu, cepat katakan, informasi jadwal perjalanan apa yang ditemukan gadis itu. Kamu cepat kirimkan padaku untuk aku lihat. Ujarku sambil mengeluarkan ponsel, Zarki juga tidak berbicara lagi, dia menghidupkan ponselnya dan mencarinya. Segera aku melihat beberapa gambar di ponselku dan screenshot dari catatan perjalanan, setelah melihatnya dengan jelas, aku terkejut dan gembira, lalu berkata, Alex, tampaknya kita harus kembali ke kota Yanjing lebih awal. Bab 396 masalah mulai berubah. Sebenarnya catatan perjalanan apa? Alex menemuiku dengan begitu semangat, ia juga datang untuk melihat-lihat. Nampak kegembiraan dan kekaguman di wajahnya. Ia tercengang, soal ini, jika bukan karena kita yang baru selesai menghadapi masalah kali ini, pun tidak ada gunanya. Namun, kebetulan Jaki bersama kita. Aku menenangkan diri dan hanya mendengarkan Zarki yang berkata, ini adalah rencana perjalanan Jaki dalam 6 bulan terakhir. Di atas menunjukkan bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Thailand sebanyak 20 kali dalam setengah tahun, dan sangat jarang ke tempat lain. Tentu saja, belum lagi ia menggunakan transportasi lain. Ya, Jaki benar-benar terpuruk kali ini.
Hubungannya dengan Timothy, sama sekali tidak dapat diselamatkan. Aku mengangguk, bantuan Zarki kali ini dibanding bantuan Adam waktu itu, hampir sebanding, bahkan lebih membantu dalam menstabilkan kota Shanghai. Setelah berpikir, aku mengirim pesan kepada Odele, memberitahunya soal ini. Odele langsung dengan cepat menelpon dan bertanya, aku dapat mendengar nada suaranya yang sangat bersemangat dari telepon. Ia terus bertanya apa itu benar terjadi, apa sumbernya bisa diandalkan. Aku hanya tersenyum pahit dan menjelaskan bahwa ini semua disiapkan oleh Zarki. Selain itu, di dalam catatan perjalanan itu terdapat segel khusus dan informasi pribadinya, apa masih bisa dibilang palsu. Setelah menjelaskan semuanya kepada Odele, aku hendak menutup telepon. Odele berkata, Roman, kalau begitu kalian tunggu di sana, aku akan segera datang. Aku berkata, sekarang sudah larut malam, untuk apa kamu datang? Jika kamu lapar, aku bisa membuatkanmu makanan, dan mengantarnya ke hotel nanti. Mendengar saya yang bicara seperti ini, Zarki memberikan pandangan penuh arti, ekspresinya seperti tidak senonoh, berkata pelan, tidak disangka, ternyata kakak Roman, adalah orang yang romantis. Aku tercengang, belum sempat bereaksi, aku mendengarkan teleponnya dan kemudian terdengar teriakan Odele, Zarki, apakah kamu bosan hidup? Bahkan melalui telepon, suara itu masih dapat terdengar di hampir seluruh kamar. Zarki tidak tahan ia gemetar, dan duduk di sana tertawa terbahak-bahak. Aku terbatuk dan berkata, Zarki juga tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu, dia kali ini telah banyak membantu kami, ia harus diberi penghargaan atas kerja kerasnya. Odele menghela nafas, baik, kalau begitu Roman, kalian cepat makan malam. Aku sedang berdiskusi dengan Jordi, berharap bisa mendapat solusi yang sempurna. Selain itu, masalahmu dan Alex cukup sampai di sini. Petik 2. Apa maksudmu? Mendengar kalimat ini, aku sedikit bingung. Apa kamu bodoh? Masalah kali ini tidak semudah itu. Sebaliknya, akan melibatkan banyak hal. Bahkan sekelas Jordi pun masih harus berhati-hati, apalagi, jika kamu tidak memiliki pegangan yang pasti di kota Shanghai, jika kamu dijebak oleh orang, kamu tidak akan bisa kembali seumur hidup. Petik 2. Odele menjelaskan panjang lebar, aku juga mengerti apa yang ia maksud. Setelah menutup telepon, aku melihat nomor yang ditampilkan di layar ponsel dan terdiam sejenak. Zarki dan Alex agak aneh, tetapi tidak ada yang datang untuk bertanya. Aku memikirkannya sebentar dan berkata, masalah ini cukup sampai di sini. Kami akan menyerahkan catatan perjalanan ini kepada petugas polisi Odele, dan sisanya akan diurus olehnya dan Jordi. Alex mengerutkan kening dan berkata, apa artinya itu? Mengapa petugas polisi Odele tidak membiarkan kita turun tangan? Zarki juga agak ragu, tetapi dia bisa mencampur angin dengan air, dia agak licik. Dia dengan cepat menemukan celah di dalamnya dan berkata tanpa daya, lihat, berita itu berguna untukmu. Aku tersenyum dan menepuk pundak Alex, kami sudah lama mengerjakan, kami juga butuh istirahat. Petugas polisi Odele juga melakukannya demi kebaikan kami. Alex mengerutkan kening, Roman, aku mengerti apa maksud petugas polisi Odele, dia tidak ingin kita terlibat dalam masalah. Tapi apa aku takut pada Jackie? Aku tertawa, kamu tentu saja tidak takut, namun coba kamu pikir, jika ada ular berbisa yang selalu mencari cara untuk balas dendam kepadamu dan sedang bersembunyi di kegelapan, apakah kamu tidak takut? Aku teringat Kak Yona, kali ini bukti Jackie sangat meyakinkan. Masa depan Kak Yona hampir berakhir, tinggal melihat apakah Jackie akhirnya akan merindukan perasaan lama dan melindunginya. Bisa dibilang aku juga cukup terlibat. Sekarang Adam dan Yona terlihat seperti lem, yang tidak dapat dipisahkan. Jika Kak Yona masuk, Yona mungkin juga merasa agak tidak nyaman. Namun, jika Kak Yona dan Jackie mengkesampingkan hubungan mereka dan tidak terpengaruh sama sekali, aku masih sedikit khawatir, setelah kejadian keluarga Gong, aku harus kembali ke kota Yanjing, dan sampai saatnya, kota Shanghai hanya tersisa Adam yang menghadapi Kak Yona. Kepalaku sedikit sakit, aku menggosok keningku, setelah Alex selesai mendengarkanku, ia termenung begitu lama lalu baru menjawab, oke, aku tahu, apa karena kita tidak mengerti jalan pikiran petugas polisi Odele. Bagaimanapun aku merupakan tuan muda dari perusahaan real estate Ansen, jika begini saja kamu tidak mengerti, tuan besar juga tidak akan mempercayakanku kepadamu. Petik 2. Setelah berbicara, Alex menghela nafas, baik, kalau begitu mari kita beristirahat dulu. Pokoknya, bukti penculikan dan pemerasan keluarga Gong juga telah dikumpulkan, kita tinggal menunggu keluarga Gong terpuruk. Zarki melihat suasananya canggung, ia pun berteriak, kemarilah, minum bir, makan sayur, Hendrik, makanan ini seharga jutaan, tidak boleh disia-siakan, cepat makan. Kami tidak mengatakan apa-apa, kami makan makanan kami dengan tenang, tetapi setelah mengungkap hati kami, Alex kembali memasang ekspresi sinisnya lagi.
Setelah makan malam, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Zarky. Aku dan Alex naik taksi kembali ke hotel tempat kami tinggal sebelumnya, karena sebelumnya aku sudah check out kamar, namun untungnya tidak ada yang menginap di kamar itu, jadi aku pun membuka kamar yang sama lagi. Resepsionis cantik di depan sebagian masih mengingatku, mereka melihatku dengan bingung. Tak lama setelah kami kembali ke kamar, Odele datang, mengetuk pintu, dan memanggil Alex. Kami langsung berdiskusi di kamar, Odele masih sama seperti sebelumnya, ia memeriksa seluruh kamar, memastikan tidak ada alat perekam dan lainnya baru berkata, "Roman, bukti apa yang telah kalian kumpulkan dari keluarga Gong?" Aku memberi Odele salinan pengakuan yang kukumpulkan dari orang-orang di kota Guilin. Odele melihatnya dan tidak berkata apa-apa. Aku bertanya-tanya, "Ada apa denganmu? Apa ada masalah lain?" Setelah beberapa saat, aku sedikit paham perilaku polisi yang cantik ini. Seharusnya ini menjadi situasi yang menyenangkan, tetapi dari ekspresinya, terlihat ada sesuatu yang berubah. Odele berkata, "Roman, masalah kali ini agak rumit. Jika Anda ingin mengandalkan bukti-bukti ini untuk mengalahkan keluarga Gong, mungkin ini tidak cukup." Alex terkejut, "Ini tidak cukup. Mark melakukan penculikan, secara ilegal memiliki pistol, dan keluarga Gong kembali menculik dan memeras lagi di kota Guilin, apa itu masih tidak cukup?" Bab 397 Kejahatan Tanpa Ujung. Masalah ini tidak berubah, hanya saja ini tidak segampang yang kita pikir sebelumnya. Odele memandang kami dengan seksama dan menjelaskan, kekuatan keluarga Gong di kota Shanghai telah mendarah daging. Dengan bukti pengakuan ini, palingan hanya akan membuat keluarga Gong jatuh sebentar, namun tetap tidak bisa membuat mereka sampai menundukkan kepala dan mengakui dosa-dosa mereka. Aku selalu percaya pada Odele tanpa ragu, jika dia bicara seperti ini, berarti ada penemuan baru, namun kali ini terdengar masuk akal. Keluarga Gong sudah menjadi pengikut keluarga Bai di kota Shanghai selama bertahun-tahun, kekuatannya sudah cukup besar. Jika hanya penculikan dan pemerasan dapat merobohkan pohon besar ini, itu terlalu mudah. Dan yang lebih penting lagi, kita juga harus mempertimbangkan apakah keluarga Bai akan ikut turun tangan. Jika keluarga Bai ikut turun tangan, bahkan insiden ini pun tidak bisa menjadi gelombang balik bagi mereka. Odele berkata, "Tidak peduli apapun yang terjadi, kami akan selalu harus bekerja keras." Berita yang kuberitahu ini tujuannya sangat sederhana, yaitu supaya ekspektasi kalian tidak terlalu tinggi. Mata Odele menoleh padaku dan dia mengerutkan bibir ke arahku. Aku berdiri dan menggerakkan tubuhku, hatiku penuh dengan kesedihan, aku pikir aku dapat segera menyingkirkan keluarga Gong, dan kembali ke kota Yanjing setelah selesai membahas proyek kerjasama antara perusahaan grup Waring dan perusahaan nasional. Aku tidak menyangka hal itu masih jauh di luar ekspektasiku. Aku berkata, "Baik, lagi pula kita tidak berharap dapat menghancurkan mereka dengan sekali serangan. Sangat sulit untuk menggulingkan keluarga yang besar seperti keluarga Gong secara sekaligus." Aku berkata, "Dengan begini, beberapa hari ini aku harus merepotkanmu Odele, besok aku harus bertemu dengan Elina. Sekarang orang-orang di Guilin telah ditangkap semua, keluarga Gong seharusnya dari awal sudah tahu soal itu, tetapi sampai saat ini belum ada pergerakan, aku merasakan firasat buruk di hatiku." Petik 2. Firasat buruk apa? Dasar kamu Roman, kamu tidak puas jika keluarga Gong tidak membuat masalah padamu. Alex berbaring di sofa, menunjukkan mukanya yang setengah tidak senang. Aku menjelaskan dengan sabar, aku tentu senang, karena keluarga Gong tidak membuat masalah lagi, tetapi masalahnya sekarang adalah orang-orang mereka telah ditangkap dan rencana mereka telah terungkap. Bahkan mereka sudah tahu bahwa kami telah mendapatkan bukti kriminal mereka. Tetapi sampai sekarang, mereka belum menghubungiku, belum menghubungi bos, dan bahkan tidak melakukan apapun pada kita. Apa kamu tidak berpikir itu aneh? Pasti ada yang salah, aku harus pergi besok. Petik 2. Aku mengerutkan kening, hatiku terasa berat bagaikan sebongkah batu besar. Alex juga mengeluarkan pendapatnya, kalau begitu aku akan semakin berhati-hati dalam 2 hari ini. Roman, kuingatkan bahwa keluarga Gong ini benar-benar tenang dan menakutkan. Kami terus membahas tentang bagaimana menggunakan bukti yang ada untuk memaksimalkan kejatuhan keluarga Gong, tetapi belum mendapat solusi terbaik. Waktu sudah larut malam, Odele yang akhir-akhir ini sibuk di kantor polisi, pun harus meninggalkan rapat. Kembali ke kamar, dan tidak bicara sedikit pun. Esoknya, aku sudah bangun pagi-pagi, kebiasaan baikku tidak pernah terlupakan. Aku menelepon Elina. "Roman, mengapa menelepon sepagi ini? Bagaimana kabar paman dan bibi sekarang? Apakah baik-baik saja?" Suara Elina terdengar seperti biasa, seperti kelelahan bekerja dan serius. Aku tertawa, bukannya sudah kuberitahu semuanya saat aku pulang ke Shanghai. Orang tuaku sekarang tinggal di rumah, dan aku menyuruh teman-temanku untuk membantuku menjaganya, setidaknya tidak akan ada masalah untuk sementara waktu ini.
Setelah tidak mendengar Elina bersuara, aku pun bertanya lagi, apa nanti kamu punya waktu, maukah kamu minum kopi bersamaku? Oke, kamu tentukan saja tempatnya, nanti kirimkan padaku. Elina langsung menyetujuinya, aku bertanya dengan pelan, Elina, bagaimana kabar perusahaan Tekno ZWK sekarang? Awalnya perusahaan ini akan dibubarkan. Keluargaku memberitahuku agar tidak perlu repot-repot, tapi aku tidak bilang bahwa tidak dapat terjadi sebaliknya. Saat ini, aku hanya menyisakan beberapa eksekutif tingkat menengah dan tinggi, semuanya tetap dengan gaji, dan sisanya telah dikeluarkan. Tidak dapat bisa menebak suasana hati Elina, nadanya juga tidak berubah, tetapi kecepatan bicaranya melambat, bisa dibilang, perusahaan Tekno ZWK, sekarang setara dengan saat ini setara dengan perusahaan Shell. Aku berkata, baiklah, ini adalah kedai kopi tempat kita bertemu sebelumnya, jam 10, sampai jumpa nanti. Elina menutup telepon setelah ia menjawab. Saat aku ingin menyalakan rokok, aku baru sadar bahwa rokokku telah disita oleh ayahku kemarin di rumah. Sambil mencuci, aku tersenyum pahit pada diriku sendiri di cermin, waktu Elina di perusahaan Tekno ZWK sudah tidak lama lagi, tetapi baginya, ia seharusnya sudah memenuhi seluruh harapannya setelah lulus. Tak kusangka jalan perusahaan Tekno ZWK ini dirusak olehku. Petik 2. Tetapi masalahnya sudah menjadi begini, dan tidak bisa disalahkan juga. Aku membereskan barangku, setelah itu dan kebetulan bertemu dengan pelayan restoran untuk mengantar sarapan. Aku bertanya apa yang dipesan oleh kamar sebelah, kamar Alex. Aku mengetuk pintunya, sambil membawa 2 pancake. Aku memberitahu Alex dan Odele bahwa aku harus pergi ke kafe dulu, dan kemudian saat melihat jam telah menunjukkan jam 9, aku bergegas turun dan memesan taksi menuju kafe. Perasaan ini masih sama seperti sebelumnya. Kafe ini baru saja buka, masih sepi pengunjung, para pelayan pun menyambutku dengan ramah. Meskipun hanya sekitar 10 hari sejak pertemuan terakhir, itu bukan waktu yang singkat bagiku, jika aku kurang beruntung, bisa saja keluarga Gong telah mempertemukanku dengan Tuhan. Karena di kafe itu tidak ada orang, aku memilih tempat dengan pemandangan yang bagus di dekat jendela, saat itu matahari terbit, sinar matahari menerpa wajahku melalui celah di jendela, aku merasa sangat nyaman dan hangat. Aku memesan secangkir kopi. Aku perlahan mencicipinya. Sambil melihat orang-orang berjalan di luar jendela, gadis yang mengenakan rok pinggang dan stoking hitam, dengan sepatu hak tinggi, dari yang muda sampai ke tua, pria setengah baya gemuk yang usianya sepertinya lebih usiaku, dengan tergesa-gesa berjalan maju, dengan ekspektasi di matanya, namun terlihat tidak percaya diri. Sama sepertiku. Jika aku tidak menyelamatkan Elina ketika aku lulus, tentu saja aku tidak akan bermasalah dengan Gedeon, dan tidak akan dipenjara 3 tahun tanpa alasan. Bahkan sekarang, aku bisa dibilang sama seperti mereka, mendapat kedudukan menjadi bos kecil, ambisi yang saat kelulusan pun sedikit demi sedikit terhapus, dan akhirnya hanya menjadi orang biasa. Tetapi pada akhirnya aku masih harus kembali. Apa gunanya hidup itu? Jika itu bukan karena Elina, aku mungkin seperti kebanyakan orang. Meskipun sibuk, melelahkan, dan bahkan mengancam jiwa, selama bisa melihatnya, bahkan melihat senyumannya, itu sudah sangat berharga bagiku. Bab 398 15 tahun. Dari luar jendela tiba-tiba muncul seorang perempuan, berambut panjang bagaikan air terjun yang diikat seperti ekor kuda, wajahnya yang lembut dan cantik dengan senyum manis yang menggantung di wajahnya, membuat orang yang melihatnya merasa hangat. Elina yang mengenakan adalah baju olahraga lengan panjang berwarna putih, bermotif Mickey Mouse besar yang tercetak di bagian dadanya, pandangannya yang dalam, dan pinggangnya yang tipis mengenakan celana olahraga biru langit yang sedikit ketat, memperlihatkan dengan jelas lekukan paha panjangnya yang ramping. Cahaya hangat matahari menyinari dirinya, memperlihatkan kemudaan dan kebugarannya. Wanita yang mengenakan pakaian itu sangat menggoda, tetapi tidak dengan pakaian kasualnya. Saat itu, Elina juga melihatku sedang mengintipnya dari jendela, ia memajukan bibirnya, dan mengedipkan mata ke arahku. Elina mendatangiku, meletakkan tas yang dibawanya, lalu datang seorang pelayan bertanya, Nona, mau pesan apa? Elina melirikku, sama dengannya. Aku melihat-lihat, dan tidak mengatakan apa-apa. Pelayan pergi dan aku bertanya pada Elina, apa 2 hari ini kamu beristirahat di rumah? Saat dia naik ke atas barusan, Elina sudah bisa berjalan seperti biasa, seharusnya kakinya yang terkilir sudah sembuh. Beberapa hari ini keluargaku memintaku untuk pergi ke Australia lagi, namun aku tidak setuju, sehingga sekarang sedang terjadi pertikaian. Wajah Elina terlihat sedih, hatiku pun bergetar. Apa? Keluargamu ingin kamu pergi lagi? Tanyaku dengan gugup. Elina mengangguk, terakhir kali aku mengunjungi Australia, tidak terjadi masalah besar, dan aku pun langsung kembali pulang. Tetapi saat ini di Australia sedang tidak ada orang yang mengelola,
jadi keluargaku ingin menyuruhku pergi lagi, saat ini perusahaan Tekno ZWK juga sedang akan dibubarkan. Petik 2. Artinya, bagaimanapun juga, kamu tidak bisa menetap di perusahaan Tekno ZWK lagi. Aku ragu-ragu untuk bertanya, melihat Elina mengangguk, aku sudah bisa menebak jawabannya, tetapi aku mulai khawatir dengan pikiran Elina. Manajer Kari. Mengingat Kari, terakhir kali ia juga ada di kafe ini, dia memelototiku, tapi kali ini, aku tidak melihat sosoknya. Setelah kopi diantar, Elina pun mulai menyeruput, ini kopi yang sangat enak. Lalu dia menatapku dan berkata, keluargaku telah menyuruh Paman Kari untuk pergi ke kediaman keluarga Gong, ia bilang ada hal penting yang harus dibahas. Jantungku berdegup kencang. Kalau begitu, keluarga Bai akhirnya ikut turun tangan. Aku tersenyum pahit, karena keluarga Bai telah memutuskan untuk campur tangan, segala rencana yang sudah aku persiapkan sejak lama, sepertinya akan sia-sia. Elina menggelengkan kepalanya, Roman, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi aku harap kamu tidak marah. Katakan saja. Aku meminum seteguk kopi dan tiba-tiba menyadari rasa pahit di mulutku semakin kuat. Dalam benakku, setiap kali Elina menunjukkan ekspresi seperti ini, kalimat berikutnya pasti akan membuatku tak berdaya namun aku harus tetap menerima takdirku. Elina tampaknya masih ragu ingin memberitahuku atau tidak. Aku berkata dengan senyum, tidak apa-apa, katakan saja, aku sudah mempersiapkan hatiku. Keluargaku bilang bahwa keluarga kami masih menjalin persahabatan dengan keluarga Gong, jadi mereka tidak bisa tinggal diam menyaksikan keluarga Gong jatuh seperti ini. Akhirnya Elina memiliki keberanian untuk bicara, dan kata-katanya terngiang di telingaku. Aku merasa tidak berdaya, dan aku tersenyum pahit, kamu barusan bilang Kari akan pergi ke kediaman keluarga Gong, aku sudah bisa menebaknya, hanya saja tidak menyangka tebakanku sangat akurat. Tampaknya instingku akuratku ini tidak bertahan lama. Aku pikir dengan berpura-pura santai bisa membuat hati Elina sedikit tenang, tak disangka wajah Elina malah berubah menjadi seperti kehilangan harapan. Aku bertanya-tanya, Elina, akulah yang berurusan dengan keluarga Gong, dan yang dihadapi keluarga Gong, juga aku, untuk apa kamu bersedih? Elina menggelengkan kepalanya, aku selalu ingin menyelesaikan masalah dengan baik. Aku selalu mengira aku dapat membantumu. Tak disangka di saat kritis seperti ini aku malah menjatuhkanmu. Saat aku ingin mengatakan tidak. Kejadian beberapa hari lalu tiba-tiba muncul di pikiranku. Rencana Elina cukup bagus, hanya saja rencana ini dikacaukan oleh saudara Bruce, yang membuat seluruh keadaan harus dianalisis kembali dari awal. Kecuali saat ini, Elina memang selalu mengerjakan hal-hal dengan baik. Aku terdiam beberapa saat, Elina, dulu kamu berpikir bahwa dendamku dengan keluarga Gong bisa diselesaikan, aku berpikir, jika Clay dan Mark benar-benar mendengarkan keluarga Bai, mereka tidak mungkin bertindak begitu ceroboh, biarpun niat baikmu berkali-kali dijatuhkan, sebaliknya itu akan membuatmu berubah menjadi semakin kuat, satu persatu menguji mentalku. Petik 2. Tapi ternyata kamu salah, selain itu, kamu tidak melakukan hal yang merugikanku, bukan? Aku tersenyum pada Elina. Sekarang keluarga Gong sedang duduk di tempat memancing, aku tidak perlu menundukkan wajahku, kali ini sudah tidak memiliki kesempatan, aku akan mencari kesempatan di lain waktu. Meskipun saat ini keluarga Gong selamat, namun bagaimana mereka bisa merobek sepotong daging dari mereka? Wajah Elina tampak lebih baik setelah aku tenangkan, dan mengangguk, Roman, kamu telah berjanji kepadaku, kamu tidak akan mengambil risiko seperti ini lagi lain kali. Tentu saja, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya sendiri jika tidak terjadi apa-apa? Aku tertawa, dan Elina juga terhibur olehku, ia tertawa terbahak-bahak. Melihat Elina tersenyum, membuatku merasa lega. Jika keluarga Gong ingin membalaskan dendam padaku, datanglah. Tiba-tiba telepon berdering, dan ketika aku mengeluarkan ponsel dan melihat nama email, aku sedikit gugup. Elina tanya, siapa itu? Dengan terpaksa aku memperlihatkan ponselku padanya, email yang sudah banyak membantuku kali ini, aku angkat teleponnya sebentar. Selesai bicara aku mengangkat teleponnya, aku mendengar ia membuka mulutnya dan dengan lantang mengucapkan, Kak Roman. Aku terbatuk dan melirik Elina, namun aku melihat ia berpura-pura melihat keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengarnya. Aku berkata, email, sekarang baru jam 10. Kamu bukannya tidur bermalas-malasan, malah meneleponku. Pertama, aku sebagai gadis tidak pernah tidur bermalas-malasan, kedua, apakah aku tidak boleh menghubungimu? Email memasang nada bicara yang tidak menyenangkan dan mengancam, aku pun segera tertawa dan berkata, tentu saja boleh, sehari kamu mau menelepon beratus-ratu kali juga tidak masalah. Masih lumayan. Email berkata dengan bangga, dan melanjutkan, Kak Roman, aku menelponmu untuk memberitahu bahwa keluargaku telah menangani masalah Mark. Mark.
Memikirkan ini, dan Elina juga baru bilang bahwa Kari pergi ke kediaman Gong, aku pun segera bertanya, bagaimana? Berapa lama? 15 tahun. Email sedikit ragu-ragu, tetapi tiga kata yang keluar dari mulutnya itu masih terdengar dengan jelas ke telingaku, aku terkejut sekaligus gembira. Aku bertanya, apakah ini yang diberitahu oleh keluargamu? Email kemudian melanjutkan, aku baru saja selesai makan, keluargaku bilang kita tidak boleh melepaskan keparat itu, jadi. Bab 399 Kebingungan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, aku sudah berkencan dengan email selama sebulan, tetapi ada begitu banyak hal yang aku alami, sehingga aku sendiri pun bahkan tidak bisa mengingatnya, dan persahabatan antara aku dan dia secara bertahap semakin dalam sedikit demi sedikit, jadi pada akhirnya, gadis kecil itu benar-benar memiliki perasaan kepadaku. Yang lebih memalukan baginya adalah dia mengumpulkan keberaniannya untuk datang ke rumahku untuk mencariku, dan tanpa diduga bertemu dengan Elina yang baru kembali dari Australia. Namun meski begitu, kali ini email sangat membantuku dan mempercayaiku dalam perseteruanku dengan keluarga Gong, yang justru membuatku merasa tidak bisa membalas kebaikannya. Sekarang email memberitahuku, bahwa Mark dihukum selama 15 tahun, dan itu pasti benar, keluarganya tidak akan membohongi dia, karena identitas mereka, dan akan lebih tidak berani untuk membohongiku. Hatiku tidak bisa merasakan apakah aku sedih atau apa, ketika aku mendengar email mengatakan ini, aku ikut senang dengan rasa bersalah yang mendalam. Setelah beberapa saat ada keheningan di telepon, aku berkata, email, terima kasih. Dengan tidak peduli email berkata, tidak perlu, kita harus saling membantu, sebelumnya kamu juga menyelamatkanku, kalau dihitung-hitung, aku pantas melakukan ini. Aku baru ingin bicara, email tiba-tiba bersuara, menyela pikiranku, aku segera bertanya, kenapa tidak benar? Email dengan takut-takut berkata, sebelumnya kamu menyelamatkan hidupku, tapi kali ini aku angkat jari, hutangku padamu belum selesai, dengan kata lain, Roman, hidup ini mungkin tidak jelas. Sejujurnya, jika saat ini Elina tidak berada di sampingku, aku mungkin bisa bersenang-senang dengan email, gadis kecil yang aneh dan pintar ini, tapi sekarang pura-pura tidak peduli, dengan memasang kedua telinga, Elina duduk di seberangku, mana berani aku menerima kata-kata semacam ini. Aku batuk dan berkata, aku sudah menyelamatkanmu, dan tidak ingin menyuruhmu membalasnya, lagian saat ini kamu sudah cukup membantuku. Hehe, baiklah, kakak Roman, aku tutup teleponnya dulu. Selesai berbicara, email menutup telepon, aku terpana menatap ponsel itu, di dalam hati tiba-tiba melonjak sekilas pemahaman, apakah gadis kecil ini tahu bahwa sekarang Elina ada di sampingku, dengan sengaja berkata demikian. Aku melihat ekspresi Elina seolah-olah tidak ada yang terjadi, semakin dipikirkan semakin besar kemungkinannya, aku tidak bisa menahan desahan dalam hatiku, gadis kecil ini benar-benar bisa menarik orang. Elina melihat bahwa aku diam, dan bertanya, barusan, email, apa yang dia katakan padamu? Tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku diberitahu bahwa hukuman Mark sudah diputuskan. Saat berbicara, tidak ada lonjakan di hatiku, meskipun email baru saja mengatakan banyak hal, tapi intinya adalah, dia hanya ingin mengatakan ini kepadaku. Tapi kata-katanya juga akan membuat orang berpikir dengan cara tertentu, atau bahkan membuat orang sedikit tidak bersiap. Benarkah, berapa lama? Awalnya email menggerakkan kakinya yang kecil, seketika menjadi bersemangat dan bertanya padaku. Lebih dari sebelumnya. Meskipun Elina mengatakan banyak hal, tapi aku masih tidak yakin apakah dia akan kaget dengan nomor itu, jadi aku hanya mengatakan ini. Elina mengerutkan kening, lebih dari sebelumnya, berapa lama, Roman, langsung katakan saja, aku tidak akan menyalahkanmu, lagi pula, Mark juga yang harus menanggung kesalahannya sendiri, lagian apa yang tidak bisa dikatakan di antara kita. Direktur Elina, tapi kamu yang mengatakan ini. Aku jarang memanggil Elina, Direktur Elina, dan Elina tidak tahu memikirkan apa. Ada rona merah samar muncul di wajahnya, kemudian, dia muncul dengan pikiran bangga dan seolah-olah memperhatikan topik ini. 15 tahun. Aku mengambil keputusan, ketika aku berbicara, aku terus memperhatikan Elina, aku takut dia akan terjatuh karena dia terlalu gugup atau bersemangat, tapi untungnya, tidak sama sekali. 15 tahun. Sesuatu yang tidak kuduga muncul, Elina tidak terkejut atau khawatir, sebaliknya, dia mengerutkan kening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang bermasalah. Aku bertanya dengan suara pelan. Elina menggelengkan kepalanya dan berkata, Roman, jika Mark telah dijatuhi hukuman selama 15 tahun, maka perusahaan Tekno ZWK mungkin akan dibubarkan. Selain itu, keluarga Gong tampaknya bertemu beberapa masalah sekarang, ketika mereka telah menyelesaikan masalah-masalah ini, mereka pasti akan mengalihkan perhatiannya kepadamu, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Dengan perlahan aku menggenggam tangan Elina dan meletakkannya di atas meja, dia tidak melawan, dan aku mulai merasa hangat.
Aku berkata, jangan khawatir, keluarga Gong sudah lama ingin membunuhku, mereka tidak berhasil saat berada di Thailand, dan bahkan lebih tidak mungkin saat berada di Cina. Aku berbicara dengan Elina lagi sejenak, Elina mengatakan bahwa dia sudah waktunya pulang, dan menyuruhku untuk lebih berhati-hati akhir-akhir ini, dan kami keluar dari kedai kopi. Awalnya aku berencana ingin mengantar Elina, tetapi Elina menolak, aku menatap tanganku dan tersenyum pahit, aku menemukan bahwa aku memiliki potensi untuk menjilat seekor anjing. Karena beberapa peristiwa besar di kota Shanghai sudah berakhir, sekarang sepertinya aku tidak ada sesuatu yang mau dikerjakan, selain penundaan tidak terbatas, nasional yang tidak tahu waktu pasti pertemuan ini, sekarang aku hanya bisa memanggil Alex yang masih berada di hotel untuk pergi ke biro kota. Karena aku dan Alex adalah pengunjung tetap di sini, semua orang resepsionis yang ada di gerbang sudah mengenal kami, dan tidak banyak bicara, dengan segera kami bertemu Odele. Kami berjalan masuk ke dalam aula dan pergi ke biro kota sementara, untuk memberikan Odele menyetujui pembangunan stasiun. Odele menatap dokumen di tangannya dan merenungkan, mengerutkan keningnya, membuat orang dengan sekilas tahu ada masalah apa pada dirinya. Aku berkata, petugas Odele, ada apa, apakah Jackie ada masalah? Sebelum menyelesaikan masalah ini satu demi satu, aku, keluarga Gong dan pasukan pihak ketiga sangat berantakan. Aku tidak bisa membedakannya sama sekali, tetapi sekarang semua masalahnya seperti sudah diketahui, apalagi yang dipikirkan. Jackie adalah pasukan kekuatan pihak ketiga, dia ingin menggulingkan Jordi melalui masalah ini, tetapi hasil akhirnya adalah dia kalah, tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan kehidupan politik ke depannya. Odele menggelengkan kepalanya dan berkata, kasus Jackie sudah terbukti, dan itu telah diserahkan kepada Komisi Inspeksi Kedisiplinan Kota Shanghai, percayalah itu akan segera tiba. Lalu kenapa kamu seperti ini? Aku menemukan kursi untuk duduk di sebelah Odele, meskipun ada orang lewat, tapi mereka semua tahu hubungan kami dengan Jordi, mereka tidak mengatakan apa-apa, ketika mereka bertemu seseorang yang lebih dekat, mereka bahkan tersenyum dan mengangguk. Alex adalah seorang pria yang tidak peduli di mana dia berada, dia berbaring di sofa di depannya dan tanpa peduli bermain dengan ponselnya. Odele berkata, aku hanya tidak mengerti alasan untuk kasus ini, awalnya, semua bukti hanya menunjuk kepada keluarga Gong, dan tidak ada orang yang bertanggung jawab, jadi sebelumnya aku selalu menekankan bahwa kasus ini tidak bisa langsung menuju kepada keluarga Gong, tetapi yang tidak terduga adalah, ketika aku datang untuk penyelidikan pagi ini, aku menemukan bahwa arah bukti berubah. Secara refleks aku mengerutkan kening. Odele masih melihat dokumen di tangannya, bukti-bukti ini sekarang menunjuk kepada seseorang, Ibu Mark. Bab 400 menangkap orang. Ibu Mark. Aku dengan kaget berdiri dari kursiku, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bagaimana keluarga Gong bisa mengarahkan masalahnya kepada dirinya. Pikiranku yang awalnya jernih terganggu lagi dengan perkataan Odele, kami sudah memiliki persiapan hati untuk masalah keluarga Gong, kami dapat menggulingkan Jackie melalui bukti campur tangan pihak ketiga, sehingga dapat menstabilkan situasi kota Shanghai, tetapi tidak dapat mendorong mereka ke dalam jurang melalui masalah keluarga Gong mencari masalah dengan kami. Keanehan masalah ini ada di sini, yang awalnya hanya dapat menyebabkan kerusakan bukti pada keluarga Gong, tiba-tiba seolah-olah ada orang menjatuhkan itu. Mendengar ini, Alex menjadi tidak tenang, dia yang sedang duduk di sofa terkejut dan berkata, bukankah katanya bahwa keluarga Gong tidak dapat menuangkannya untuk saat ini, seperti yang semua orang tahu, satu-satunya cara bagi keluarga Gong untuk bersandar sekarang adalah Ibu Mark dan putranya yang bernama Clay. Mark sudah masuk penjara, dan Luke menjadi cacat, apakah ada orang yang masih ingin menjatuhkan mereka? Masalah ini sangat rumit sekarang, tetapi juga sangat sederhana, jika kita ingin mencari masalah dengan Ibu Mark, kita hanya perlu memberikan bukti ke pengadilan dan mengajukan banding. Secara alami, Ibu Mark tidak dapat melarikan diri, dan keluarga Gong akan menghadapi situasi yang sangat memalukan, tetapi jika ada orang baik yang ingin melakukan sesuatu di belakang mereka dan dengan sengaja meninggalkan mereka dengan beberapa hal ini, mungkin niat itu patut dipertimbangkan. Odele berkata dengan murung. Aku cemberut, tepat ketika kami bertiga menatap dokumen di atas meja, tiba-tiba ada suara ribut di luar pintu. Kami semua menoleh dan melihat bahwa polisi di gerbang biro kota berdiri satu baris, melihat keluar, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Segera sekelompok pria berseragam masuk ke dalam, pemimpin mereka tampan dan tinggi, wajahnya bundar dan saat dilihat temperamennya khas. Tatapan mata pemimpin itu tajam, melirik ke sekeliling, dan kemudian berjalan ke arah kami. Saat aku sedang kebingungan, Odele berbisik, ini adalah orang-orang Komisi Inspeksi Disiplin Shanghai. Tiba-tiba aku sadar bahwa ini adalah orang yang baru saja dikatakan oleh Odele, diperkirakan Odele sudah menyerahkan barang bukti saat pagi hari, sehingga personel Komisi Inspeksi Disiplin datang ke sini.
Atas tugas ini adalah investigasi terhadap Jackie, padahal, semua orang punya pemikiran yang jelas, lagi pula, selama bertahun-tahun, orang-orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan tidak akan kembali utuh. Pemimpin mereka berjalan ke hadapan kami dan berkata sambil tersenyum, "Halo, kalian bertiga, apakah ini petugas Odele, kepala pekerjaan kota Yanjing yang datang ke Shanghai?" Saat dia berbicara, Odele mengulurkan tangannya. Odele juga tidak malu, dia secara alami berjabat tangan dengan pemimpin itu. Pemimpin itu menyapa kami lagi. Aku bingung bagaimana mereka bisa memahami urusan kami. Pandangannya melihat ke seorang pria parubaya berjalan ke pintu kantor biro kota. Pria parubaya itu sangat akrab, dia tersenyum seperti angin musim semi begitu dia masuk, sehingga membuat semua orang tidak tegang. Ini adalah Sekretaris Wang dari Komisi Inspeksi Disiplin. Kali ini dia datang ke biro untuk melakukan sesuatu yang penting. Dia meminta salah satu rekan kami untuk membantu dalam penyelidikan. Dan jika bukan Jordi, siapa lagi? Aku diam-diam menatap Odele, melihat dia tersenyum dan melakukan kontak mata denganku, dan hatiku mengerti masalah ini. Seperti yang dikatakan Odele sebelumnya, rencana yang dia buat dengan Jordi, kira-kira adalah menemukan seorang pria dengan nama keluarga Wang. Tentu saja, kedua pria itu tidak perlu banyak bicara, mereka dikirim oleh Jordi. Tidak hanya bisa mengenali Odele, tetapi juga tahu namaku dan Alex, yang hanya bisa dijelaskan dengan cara ini. Pria bermarga Wang bertanya, "Di mana-mana wakil Pak Jackie?" Semua orang di sekitar saling memandang, mungkin beberapa orang tidak mengetahuinya, tetapi yang lain tidak ingin mengatakannya, diperkirakan takut ada sesuatu yang tidak berhasil, kemudian mereka akan dibalas oleh Jackie. Melihat tidak ada orang yang menjawab, wajah pria bermarga Wang sama sekali tidak malu. Melihat kami, Odele menunjuk ke arah kantor dan berkata, "Di depan, belok kiri, kantor kedua. Jika Pak Jackie datang untuk bekerja hari ini, seharusnya dia berada di dalam sekarang." Pria yang bermarga Wang berterima kasih padanya dan membawa orang-orang di belakangnya pergi. Aku berbisik, "Apakah Jackie benar-benar ada di dalam?" Odele menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak ada. Apa yang baru saja aku katakan adalah bahwa jika dia datang untuk bekerja hari ini, sekarang secara alami dia tidak akan datang untuk bekerja. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya hari ini dia di rumah, tetapi sebagian besar dia telah menerima berita dan siap untuk dijalankan." Aku mengangkat bahu dan tidak menjawab. Segera, pria yang bermarga Wang keluar dan memandang kami dan berkata, "Semuanya tidak perlu berbohong, Pak Jackie tidak ada di dalam, ayo kita pergi sekarang, berharap semuanya tidak keberatan." Lalu tanpa berkata apa-apa, pria bermarga Wang berbalik dan langsung pergi. Jordi tersenyum dan mengantarnya keluar. Aku mendengar suara yang lega. Beberapa orang bahkan berbisik, "Kamu tahu tidak, Pak Jackie tampaknya telah menyinggung orang-orang atas, dan sekarang mau dibereskan." Dibereskan apa? Kurasa sebagian besar adalah orang lain yang datang mencari masalah. Pak Jackie sudah sangat tua, dia sudah seperti rubah tua, masalah apa yang bisa dia tidak ketahui? Odele menatap petugas polisi yang lewat dengan mata aneh, yang sambil mengobrol dengan suara rendah. Pak Jordi juga menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Bukan hanya aku dan Jackie di biro kita." Odele mengangguk untuk menunjukkan bahwa dirinya mengerti, dan aku juga mengangguk. Ketika suasana di sekitar tenang kembali, Odele berkata, "Kali ini, jika tidak ada sesuatu di luar dugaan, Jackie seharusnya tidak pernah bisa duduk di posisi itu lagi." Jordi tertawa, membicarakan hal ini, "Masih ada beberapa masalah. Setelah Jackie pensiun, aku harus memikirkan bagaimana memindahkan seorang perwira polisi yang muda dan cakap dari jarak kami untuk menggantikan posisi itu, setidaknya tidak kosong." Tidak tahu sudah berapa lama Odele telah berada di Shanghai, apakah sudah menemukan rekan dengan sikap kerja yang sangat baik dan kualitas yang sangat baik. Diam-diam aku berkata, sebelum menangkap rubah tua, mulai berbagi rampasan. Odele secara alami menolak dengan sopan. Jordi berulang kali ingin menyuruh Odele mengatakannya, tetapi Odele selalu mengatakan bahwa dia tidak merekomendasikan siapapun. Aku hampir tidak bisa memahami kata-kata dalam adegan ini. Jika Odele benar-benar merekomendasikan orang untuk pergi, pasti akan dapat melakukan posisi itu. Pada saat yang sama, Jordi juga memberikan banyak perasaan kepada Odele. Namun dalam posisi ini, bisa duduk lama atau tidak, itu tergantung perasaan Jordi. Diam-diam aku membandingkannya di hatiku, meskipun hubungan antara Jordi dan kami sudah sangat baik, tapi dilihat dari perkataan tadi, sepertinya hubungan antara dia dan ayah Odele tidak begitu sederhana. Bahkan jika sudah kenalan lama, sama sekali tidak perlu perhatian Odele, kecuali dia juga ingin diperhatikan oleh ayah Odele.